Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang mubarakah ini, dan kembali kita beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mubarakah ini, di saat kita berada di dalam majelis di mana kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan-kebaikan yang banyak, dan itu semuanya adalah kembali kepada nilainya majelis kita. Nilainya apa yang kita semuanya berada di dalam majelis ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah orang-orang yang diterima oleh Allah adalah orang-orang yang mereka senantiasa bertakwa. Di kesempatan-kesempatan yang baik, apalagi di kesempatan yang begitu sangat mahal harganya, yang berulang-ulang saya sering memperingatkan kepada para talibul ilmi, tidak ada nikmat yang paling punya nilai yang tinggi kecuali nikmat kesempatan ketika seorang hamba ditolong oleh Allah untuk bisa talabul ilmi. Karena hakikatnya nikmat ini adalah khiyar min khiyar min khiyar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi kita nasihatkan memuji kemuliaan Nabiullah Yusuf alaihi salam, di mana Allah memberikan di antara kemuliaan Yusuf alaihi salam adalah khiyar min khiyar min khiyar. Orang yang Allah pilih, dari orang yang Allah pilih, dan dari orang yang Allah pilih. Maka seorang talibul ilmi juga sama. Dari nikmat
yang Allah pilih. Pertama adalah nikmat ilal Islam. Kita semuanya dipilih oleh Allah, di antara sekian manusia dipilih kepada nikmat Islam. Kemudian setelah kita dipilih oleh Allah nikmat Islam, Allah pun memilih kita kembali. Nikmat ala sunnah. Nikmat kita diberikan oleh Allah jalan berislam sebagaimana bertemu dengan nikmat di atas sunnah. Kemudian Allah memilih kembali. Di antara orang Islam tidak semuanya dipilih mendapatkan sunnah. Dan demikian juga di antara orang-orang yang mereka hari ini telah dipilih oleh Allah mendapatkan nikmat sunnah. Tidak semuanya orang hari ini ditolong oleh Allah untuk thalabul ilmi. Maka hakikatnya adalah nikmat yang Allah berikan pada kesempatan kita adalah nikmat pilihan. Dari nikmat pilihan dan dari nikmat pilihan. Dan kita telah memahami semua, ketika kita ditolong oleh Allah meraih khiyar, tentu kembali kepada kita semuanya, apakah benar-benar kita menjadi khiyar? Apakah kita benar-benar menjadi orang yang memang pantas dipilih oleh Allah menjadi khiyar? Manakala kita bisa menjaga nikmat, manakala kita bisa menempuh jalan nikmat ini, yang kemudian perjalanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah, sebagaimana pada kesempatan yang mubarakah ini, di tengah-tengah kita diberi taufik oleh Allah dapat bermajlis, kita juga punya mudzakarah yang sangat mulia. Karena mudzakarah ilmu yang sebagaimana pada kesempatan ini kita mengambil wasilah agar perjalanan hidayah kita tidak terjadi faudo, agar perjalanan ilmu kita tidak terjadi faudo. Dan itulah hakikatnya nikmat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Di bawah. Allah Subhanahu wa taala menasihatkan, dan sesungguhnya ini adalah sirati mustaqima. Ini adalah jalanku mustaqima, dalam keadaan lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Ikutilah jalan tersebut dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan itu yang Allah wasiatkan. Ketika kita ditolong oleh Allah untuk meraih siratnya Allah, maka penjagaan terhadap siratnya Allah Subhanahu wa taala agar kita menjalani sirat itu tidak mengalami kekacauan. Agar kita menjalani jalannya Allah Azza wa Jalla, kita tidak terjatuh kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'us subula. Dan ayo ikhwah, ketika kita pada kesempatan ini mudzakarah tentang adabut talab, dan lebih khusus lagi yang kita mudzakarahkan adalah asalnya adabut talab, yaitu adabut talib fi nafsihi, adabnya orang yang mencari kebenaran, mencari ilmunya Allah yang harus dia miliki pada dirinya sendiri. Boleh jadi adab-adab yang lain kita banyak mengalami khalal, kita banyak mengalami masyakil, tetapi ketika adab yang ada pada diri kita adalah adab yang diterima oleh Allah, maka insya Allah adab-adab yang lain akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah, kita bisa mengambil ibrah bagaimana Salman Al-Farisi talabul haq.
Berkali-kali Salman belum dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan wasilah ilmu yang khalisah, wasilah ilmu yang bersih. Dan Salman harus menjalani untuk berguru, bukan dengan ahlul haq. Berpindah satu kepada guru yang lain, berpindah satu kepada guru yang lain. Sampai Allah kemudian menolong Salman Al-Farisi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya itu adalah pilihan Allah kepada Salman. Dan semuanya itu adalah setiap kali Allah mentakdirkan sebuah kebaikan, maka di sana ada kaidah-kaidahnya Allah yang tidak bisa ditolak. Di sana ada keadilannya Allah. Di sana ada kudrahnya Allah. Di sana ada hikmahnya Allah. Di sana ada fadlnya Allah Azza wa Jal. Karena memang Salman adalah orang yang pantas dipilih oleh Allah Azza wa Jal. Ayo ikhwah. Dan tadi kita telah mengambil faidah paling besarnya adab yang harus terus-menerus dijaga oleh para talibul haq, para pencari kebenaran. Di tengah-tengah jatuh bangun, di tengah-tengah fitnah yang banyak, di tengah-tengah kuatnya fitnah, insya Allah jika adab ini kita ditolong oleh Allah untuk bisa menjaga, Allah akan jadikan perjalanan-perjalanan kita mendapatkan taufik. Bahkan keburukan-keburukan yang kita lalui di dalam jalan hidayah ini bisa jadi akan menjadi wasilah untuk bukan merendahkan iman kita, malah menaikkan iman kita. Maka benar-benar kita harus selalu menjaga kaidah demi kaidah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dinasihatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya manusia itu adalah kal ma'adin. Manusia itu adalah seperti logam. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang-orang yang pada waktu jahiliyah, dia orang-orang khiyar. Orang-orang yang punya perjalanan, punya keadaan-keadaan yang terpilih. Maka insya Allah nanti ketika dia diberi oleh Allah hidayah di dalam Islam, khiyaruhum fil Islam. Tetapi ada syaratnya. Infaqihu. Kalau mereka adalah perjalanan Islamnya orang faqih. Perjalanan Islamnya adalah orang yang benar-benar mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengajaran yang utuh. Araful haq, araful batil, tafsiliyah. Maka ya ikhwah, sebagaimana tadi kita telah peringatkan tentang masalah adab ikhlas ini, kita kembali pada kesempatan ini sebelum kita masuk kepada faidah yang kedua tentang adabut talib fi nafsihi. Kita kembali lanjutkan dulu mudzakarah ini. Mudzakarah tentang ikhlas ini. Setelah kita memahami bagaimana bencananya kerusakan adab di dalam setiap diri kita tentang ikhlas ini, maka ada sebuah faedah yang kembali dinasihatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau berbicara tentang ikhlas. Kata beliau rahimahullahu taala, idza kana al-abdu mukhlishan lahu ijtabahu rabbuhu. Ya. Idza kana al-abdu mukhlishan lahu ijtabahu rabbuhu. Kalau seorang hamba adalah hamba yang mereka telah berhasil ikhlas, ijtabahu rabbuhu. Rabbnya Al-Qadir, Al-Alim, Al-Hakim, Rabbul Alamin, ijtabahu. Pasti telah memilih dia.
Ayo ikhwah. Sebuah nasihat dan peringatan yang antum kalau mendengar nasihat ini jangan hanya sekedar mendengar nasihatnya. Kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba Allah, seorang alim yang dia termasuk apa yang dia ucapkan. Apa yang hamba Allah telah memilih beliau. Sebagaimana beliau berbicara di dalam kalimat ini. Idza kana al-abdu mukhlishan lahu ijtabahu. Kalau hamba itu dia selalu menjaga keikhlasannya, maka Allah telah menjadikan memilih dia. Bagaimana Allah memilih dia? Fayuhyiya qalbahu wajtabahu ilaihi fayansarifu anhu ma yudadu dalika minas su'i wal fakhsya'i wa yakhafu min khusuli diddi dalika. Bagaimana Allah memilih nanti dia? Mungkin jadi perjalanan kita ini berangkat dari banyak kekurangan. Mungkin jadi perjalanan kita ini nabrak sana nabrak sini. Dan itu wajar. Karena kita hidup di zaman fitnah. Karena kita hidup di dalam zaman kuatnya fitnah. Maka kembalilah kefakiran kita, kebutuhan kita kepada Allah untuk ikhlas ini kita jaga. Karena semuanya ini adalah berangkat dari nikmat ini. Kalau Allah memilih seorang hamba itu pasti ikhlas. Kalau hamba itu selalu menjaga keikhlasannya, maka pasti Allah akan memilih dia. Saya sering mendengar ada kisah-kisah para ulama. Bahkan ada salah satu ustadz yang pernah bercerita kepada saya. Ketika itu beliau menceritakan bagaimana murid-murid seorang ulama yang gurunya sama. Dan ini adalah kisahnya Syekh Mukbil dengan murid-murid beliau. Mungkin kita hari ini mendengar seorang ulama yang sangat alim dan juga seorang yang sederhana dan orang yang tawadhu dan orang yang kuat di dalam ilmu. Syekh Mustafa Al-Adawi, hafidhahullahu ta'ala. Kalau kita lihat perjalanan beliau di dalam thalabul ilmi, banyak yang mengisahkan beliau tidak kelihatan pada waktu itu orang menonjol, orang yang kelihatannya hebat, ini enggak. Apa kerjaan beliau? Tukang masak. Tapi ketika Allah memilih, wasilah itu dibuka oleh Allah. Bahkan ada murid-murid beliau, Syekh Mukbil, ahli tahqiq, ahli sanad, ahli ini, sekarang justru menjadi sekuler. Sekarang justru menjadi orang liberal. Ayo ikhwah. Ya. Jadi kalau kemarin sudah dinasihatkan oleh beliau Ustaz Abdurrahman tentang wasilah-wasilah ilmu yang begitu besar kita harus kejar. Namun wasilah ilmu tentang menjaga ikhlas yang ini sangat sangat tersembunyi sekali. Ini wasilah yang tidak mudah kita jaga. Ya. Antum melihat perjalanan ilmu ini, ada orang kelihatan ilmunya banyak, bahkan mungkin ketika itu berceramah ke sana kemari kelihatannya hebat, tapi tiba-tiba redup. Ya. Tiba-tiba juga kemudian murid aja nggak punya, keberkahan aja nggak ada. Padahal dulunya ramai di sana sini. Kita nggak tahu rahasia itu. Kadang kita melihat ada orang ya biasa-biasa saja. Tapi Allah istiqomahkan dia. Orang-orang mengambil manfaat dari dia. Keberkahan ada dari dia. Allah Maha tahu. Dan tadi sudah kita jelaskan. Ikhlas itu adalah persoalan yang sangat persoalan yang sangat urgen, sangat riskan, sangat rawan. Ada seorang yang mungkin kita lihat remeh,
ternyata ditolong oleh Allah. Dan ada orang yang mungkin kelihatan besar, ternyata Allah rendahkan. Ya. Bagaimana Allah memilih seorang hamba, hatinya dihidupkan oleh Allah. Makanya kalau thalabul ilmi kok hatinya nggak bisa hidup, sudah alamat. Ya. Thalabul ilmi kok hatinya tidak layin, tidak bisa menangis dengan Allah sendirian, itu sudah alamat. Thalabul ilmi kok hatinya sudah tidak bisa bergetar, nggak bisa sedikit-sedikit berbicara tentang Allah, sedikit-sedikit berbicara tentang Allah, itu sudah alamat. Qaswatul qalb. Makanya memperbaikinya harus dari sini. Fayuhyiya qalbahu. Ya. Hatinya Allah hidupkan. Kemudian wajtabahu ilaihi, dan kemudian Allah menarik dia untuk selalu kembali kepada Allah, selalu ikhlas. Mudah sekali, senang sekali dia berbicara tentang Allah. Itu cirinya. Dan itu dirangkan Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Orang yang hatinya solih itu tidak capek dan tidak bosan berbicara tentang Allah. Kalau sudah diajak bicara tentang Allah itu wajahnya cerah. Senang sekali. Lancar sekali dia bicara tentang Allah itu. Kalau talibul ilmi sudah miskin berbicara tentang Allah, itu sudah fitnah adimah di dalam hatinya. Menunjukkan Allah tidak menghidupkan hatinya. Maka tandanya fayuhyiya qalbahu wajtabadahu ilaihi. Kemudian Allah tarik. Allah tarik dia, ya kalau kita Allah pungut dia, kemudian selalu dia disenangkan, diarahkan untuk berbicara tentang Allah, untuk tidak bosan. Fayansarifu anhu ma yudaddu dzalika, dan Allah palingkan yang merusak ikhlas-ikhlas, yang menjadikan hamba ini berbicara kepada selain Allah, Allah palingkan. Hatta berbicara yang kelihatannya benda-benda pun larinya kepada Allah. Bicara kue juga bisa lari kepada Allah. Bicara tanaman akhirnya berbicara tentang Allah. Bicara istri akhirnya berbicara tentang Allah. Bicara suami akhirnya berbicara tentang Allah. Ini pertanda hati manusia yang hidup. Allah pilih, Allah tarik, Allah jadikan dia ada selalu menuju kepada Allah. Yang selain Allah itu dipalingkan oleh Allah. Sehingga kalau dia berbicara, kalau dia mengambil faidah dari selain Allah, sekedarnya. Berbicara tentang apapun selain Allah, sebatas hajatnya selesai. Dan kalau kemudian dia lanjutkan, akhirnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia selalu Allah palingkan dari yang merusak, dari yang menentang keikhlasannya, dari perbuatan dari perbuatan fahsya. Kemudian kata beliau Syekhul Islam, wa yakhafu min husuli diddi dalika. Dan cirinya dia selalu takut, dia selalu khawatir kalau yang dia raih adalah lawannya hidupnya hati. Dia selalu khawatir, makanya kalau dia mengarah kepada selain Allah, dia berinteraksi kepada selain Allah, dia berbicara kepada selain Allah, itu selalu diliputi dengan khauf. Sehingga dia gampang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ayo ikhwah. Kemudian beliau Syekhul Islam menasihatkan di dalam faedah yang lain. Wa man lam yakun khalisan lillahi abdan lahu qad sara qalbuhu mu'abbidan li rabbih wahdahu la syarikalah. Wa man lam yakun khalisan lillahi abdan lahu, barang siapa yang dia tidak menjadi orang yang ikhlas untuk Allah, abdan lahu, untuk menghamba kepada Allah, maka qad sara qalbuhu
mu'abbidan li rabbihi wahdahu. Adalah orang yang hatinya selalu menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia tidak bisa hanya menghamba kepada Allah wahdahu la syarikalah. Bi haitsu yakunullah ahabba ilaihim min kulli siwahu. Kalau dia tidak bisa untuk Allah adalah lebih dia cintai kepadanya dari selain Allah. Ini makna dari malam yakun khalisan lillahi abdan lahu, di mana dia tidak bisa menjadikan hatinya hanya menghamba kepada Rabbnya, di mana dia tidak bisa menjadikan Allah lebih dia cintai dari selainnya. Wa yakunu dalilan lahu khadi'an lahu, di mana dia tidak bisa merendahkan diri hanya kepada Allah, dan dia tidak bisa tunduk hanya kepada Allah. Wa illa ista'badathul kainatu. Kalau dia tidak bisa seperti itu, maka semua yang ada ya, akan memaksa dia untuk menyembahnya. Ista'badathul kainat. Maka dia akan, kalau dia tidak berhasil ikhlas kepada Allah, dia dipaksa akan terjadi kejadian-kejadian apa yang ada dari makhluk Allah akan menuntut dia untuk menghambanya. Maka dia akan diperbudak oleh harta, dia akan diperbudak oleh suami, dia akan diperbudak oleh istri, dia akan diperbudak oleh mainannya, dia akan diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak mau ikhlas kepada Allah bukan berarti aman. Dia akan diminta oleh selain Allah untuk ikhlas kepada dia semua. Bagaimana penderitaan kalau seorang diminta ikhlas oleh banyak makhluknya Allah? Siksaan. Ya, hartamu minta untuk kamu fokus kepada harta. Di saat yang sama istri minta untuk diurusi seluruhnya. Di saat yang sama anak minta diurusi seluruhnya. Bagaimana nggak pecah hidup ini? Dan itu korbannya orang yang tidak bisa ikhlas. Menunjukkan apa? Manusia tidak akan berhenti menghamba. Kalau dia tidak bisa berhasil ikhlas menghamba kepada Allah, maka makhluk-makhluk semuanya meminta dia untuk ikhlas menghamba kepada makhluk-makhluk yang banyak. Mana lebih susah? Orang menghamba kepada Dat yang maha tunggal, yang sempurna, yang enggak butuh penghambaan hamba, dengan kita menghamba kepada makhluk-makhluk yang cacat, yang dia meminta kita untuk menghamba secara sempurna. Jauh sekali perbedaannya. Ini makna daripada ikhlas. Apalagi di dalam masalah nikmat ilmu. Wastawalat ala qalbihi syayatin. Di saat yang sama syaitan menguasai hatinya. Wa kana minal ghawin, dan akhirnya kehidupannya dari satu penyimpangan kepada penyimpangan, dari satu penyimpangan kepada penyimpangan. Wasara fihi minassu'i wal fakhsya ma la ya'lamuhu illallah. Dan hidupnya selalu berganti dari perbuatan buruk kepada buruk, dari keji kepada keji, yang tidak bisa membaca, mendeteksi siapapun kecuali hanya Allah. Maka nggak bisa dipahami. Kok saya jadi begini ya? Kok cepat sekali fulan itu begitu ya? Nggak bisa dibaca. Ini semuanya adalah berangkat dari rusaknya keikhlasan. Dan kata Syekhul Islam, fenomena antara ikhlas kepada Allah dan ikhlas kepada makhluk, tarik menarik ini amrun daruriyun la khailata fihi. Sesuatu kepastian yang tidak bisa diambil udur, diambil alasan, nggak akan bisa. Kalau kita tidak ikhlas kepada Allah akan dituntut ikhlas kepada makhluk. Dan yang menuntut ikhlas kepada makhluk adalah banyak. Kita disuruh menghamba kepada makhluk-makhluk yang banyak, yang semua makhluk-makhluk yang banyak ini menyuruh kita untuk hanya ikhlas kepada dia saja. Begitu kita sama harta, kita diminta harta untuk ikhlas kepada dia. Begitu kita sama suami, kita diminta ikhlas hanya kepada suami. Begitu sama istri, sama mainan, sama uang, sama makanan,
begitu kita gagal ikhlas, semuanya itu akan menjadi Tuhan-Tuhan yang banyak. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ayo ikhwah, setelah kita memahami hakikat peringatan para ahlul ilm tentang masalah ikhlas ini, sekarang sebagaimana tadi kita sudah mendapatkan faidah dari beliau Syekh Abdul Razak, bahwasanya perjuangan kita untuk menjaga ikhlas adalah la tangqati, istimrarian, perjalanan yang tidak boleh putus. Apalagi setelah tadi kita memahami kalau kita nggak bisa ke sini akan ke sini. Lalu bagaimana aulawiyat kita? Kita kembali. Aulawiyat kita adalah harus kita berada di dalam jalan ikhlas. Dan para ahlul ilm mengingatkan gagal ikhlas itu kembali kepada dua persoalan. Gagal ikhlas itu adalah kembali kepada dua persoalan. Karena itu kalau kita ingin ditolong oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu di dalam jalan ikhlas, maka kita harus selalu memperbaiki dua perkara ini. Ini ayo ikhwah, apa yang dinasihatkan para ahlul ilm, dua persoalan ini yang menjadikan manusia selalu terjadi dimanapun kapanpun dengan gagal ikhlas. Faedah ini sebagaimana dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Aziz Ali Abdul Latif di dalam fawaid beliau Ma'alim fi Suluk wa Tazkiyatun Nafas. Beliau memperingatkan tentang sebab dua hal yang menjadikan orang selalu sulit untuk ikhlas. Yang pertama, al-jahlu billah. Ya, al-jahlu billah. Bihaqqillah. Wa adami takdirillahi haqqa qadrihi wa qillatil ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi wa dha'fit ta'abudi lillahi ta'ala bihadil asma'i wa sifat. Jadi ini kaidah yang bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim juga membawakan nasihat ini dalam kitab beliau Al-Fawaid, di mana beliau juga mengingatkan al-jahlu billah in qata'a bainahu wa bainallah. Kata Ibnul Qayyim, bodoh dengan Allah, tidak punya ilmu, miskin ilmu di dalam mengenal Allah, adalah menjadi pemutus antara dia dengan Allah. Ya. Ibadah-ibadahnya hanya beban fisik karena kehilangan ibadah hati. Ibadah dohirnya berpindah dari satu kepada ibadah yang satu hanya menjadi definisi ilmu fikih. Ilmu fikih itu kalau mendefinisikan ibadah apa? Apa Ustaz? Taklif. Nah, beban. Ini kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Hanya menjadi taklif. In qata'a bainahu wa bainallah. Karena sudah kehilangan ibadah hati, la tangqati. Ibadah hati yang tidak pernah terputus. Dan hakikatnya ibadah fisik itu disiapkan oleh Allah tidak boleh putus. Makanya Allah menjadikan ibadah fisik itu tanawwu. Dibuat bermacam-macam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan al-iman bid'un wa sab'una su'bah. Ini semua supaya kita itu didesain, direncanakan oleh Allah setiap saat itu tidak pernah lepas dari Allah. Salat, ada salat wajib, ada salat sunnah. Nanti di luar salat ada lagi muamalah lagi, penuntut ilmu sama guru, ibadah lagi. Masuk ke dalam rumah, ada orang tua, ada anak, ada istri, ada suami, ibadah lagi. Semua momen-momen ini adalah momen sebenarnya
supaya kebutuhan hati untuk ta'abudiyah kepada Allah selalu terjawab. Kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan suaminya, mendekatkan diri dengan istrinya. Kalau tidak mendekatkan diri pada Allah dengan istrinya, dengan anaknya, dengan kedua orang tuanya, dengan thalabul ilmi, dengan mengajarkan ilmu, dengan memberi tetangga, dengan menasihati teman, dengan menghormati orang alim, dengan berbuat rahmat kepada orang-orang awam dan sebagainya. Nggak pernah berhenti. Apa maksudnya ini? Supaya ibadah hati itu terjawab. Supaya la yazalu yataqarrabuna ilallah didapat. Ini ayolah ikhwah. Maka tadi Syekhul Islam menasihatkan sumber dari kegagalan ibadah. Bahkan kadangkala ada seorang ibadah dohirnya hanya 1-2. Tapi ibadah hatinya tidak putus. Menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, punya nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekhul Islam menasihatkan al-jahlu bi haqqillah. Hakikat bodoh kepada Allah nampak jelas dia bodoh dengan haknya Allah. Bodoh dengan kalimat tauhid, kalimat iman. Yang kebodohan ini adalah cabang dari kebodohan-kebodohan yang lain. Orang tidak bisa punya ilmu, punya kepentingan untuk sibuk dengan haknya Allah. Apa haknya Allah? Untuk kamu beribadah kepada Allah dan kamu tidak syirik. Dari mana hak ini selalu bisa diraih? Beribadah kepada Allah dan tidak syirik? Dari cabang-cabang seorang hamba punya ilmu kepada Allah. Karena itu kejahilan, kebodohan dengan haknya Allah ini adalah berangkat berbuah dari adami takdirillahi ta'ala haqqa qadri. Karena dia mengenal Allah tapi tidak bisa membesarkan Allah sebenar-benarnya yang harus dia pantas membesarkan Allah. Dia tidak punya makna yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya, yang sebagaimana dimaknai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaka tarah illam takun tarah fa innahu yarak. Itu tidak bisa hadir pada dirinya, sehingga dia tidak bisa membesarkan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dia tidak bisa membesarkan Allah, tidak bisa menempatkan Allah dia besarkan sebagaimana kedudukannya. Dengan apa membesarkan Allah? Dengan makna. Karena Allah mengajari mengenal Allah dengan makna, dengan ilmu. Bukan kita diajari mengenal Allah supaya kita pergi ke laut nanti melihat kilat jret, oh itu besarnya Allah, bukan. Kita diajari mengenal Allah dengan mengenal secara makna. Dan ini adalah wilayah hati. Ketika kita bodoh, ketika kita tidak bisa mendudukkan, membesarkan Allah sebagaimana kedudukan Allah yang besar, dan menunjukkan kita miskin dari makna takdirullah haqqa qadri wa qillatil ilmi bi asma'illah. Dan ini sumbernya dari sedikitnya ilmu tentang nama-nama Allah. Kalau toh dia tahu tentang nama Allah, ditanya saja nama Allah itu apa aja nggak tahu. Padahal hari ini, satu contoh aja, banyak nggak hari ini orang pada lebih memilih di rumah daripada keluar rumah? Banyak nggak? Banyak kan? Banyak. Takut kan? Luar biasa. Dia rela tidak ketemu ibunya, rela. Rela bahkan jauh dengan suami istrinya, rela. Kenapa coba? Gara-gara kenal sebuah nama. Apa itu nama yang dikenal? Corona. Loh, kenal corona, bisa bergerak sehebat itu. Kenapa? Karena dia punya makna-makna corona itu. Coba orang yang dikasih tahu mbah-mbah di kampung pucuk, nggak ada siapa-siapa, kasih tahu mbah ada corona yo. Corona apa pitik enak malah corona. Nggak akan mikir. Kenapa? Dia nggak tahu apa-apa itu corona.
Dia cuma kenal di telinganya aja apa corona, nggak tahu. Tapi kenapa sekarang banyak orang bingung dengan corona? Karena dia kenal corona yang begitu besar. Dari mana? Dari sifatnya, dari perbuatannya, dari interaksinya corona. Itu yang masuk ke pikiran kita. Sebagaimana kata orang, seandainya hari ini ada wabah corona dan gak ada internet, banyak orang ketakutan gak? Enggak. Kenapa? Karena telinganya budak semua, gak pernah kemasukan ini itu. Apa-apa corona, ya wis kono sing mati kono kene urip. Paling begitu aja kata orang Jawa. Kenapa? Karena tidak hanya kenal nama corona. Dia diomongin corona itu sifatnya begini. Dia begini, dia bisa berinteraksi begini. Nanti kalau begini, jadinya kamu bisa begini. Dan itu diyakini. Kemudian coba lihat caranya virus ini berbuat. Kita sudah pakai masker aja, dia masih bisa kula nuwun lewat belakang. Masih bisa assalamualaikum lewat samping, lewat ini. Tambah sekali ketakutan. Tapi lihat hari ini kita disebut nama Allah aja domblong. Biasa-biasa saja. Enggak bisa kita disebut nama Allah seperti kita disebut corona. Langsung takut. Enggak ada. Kenapa? Yaitu qillatul ma'rifah bi asma'illah. Karena kita hanya dengar Allah, tapi kita jahil sedikit sekali ilmu kita di dalam mengenal nama-nama Allah. Karena nama virus saja kita kenal sedemikian hebat. Tapi kita nama Allah jahil. Ya. Tidak ngerti bagaimana Allah mengajarkan. Coba aja contoh. Kenapa? Lihatlah Al-Quran ketika Allah berbicara tentang namanya. Di setiap ayat paling disebut 2 nama. Ya kan? 3 nama. 1 nama. Disebut rombongan itu tidak banyak. Hanya dalam 1-2 ayat. Kebanyakan nama-nama Allah disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran itu hanya 2, hanya 3 di akhir ayat. Dan nama yang disebutkan oleh Allah itu pasti ada makna yang diajarkan oleh Allah dengan ayat sebelumnya. Tapi hari ini ketika orang belajar nama Allah, ya sekedar dihafal nama Allah. Ya, ayatnya aja dihafal. Kemudian dia tahu itu nama ini. Dan dia tidak tahu makna-maknanya. Apalagi kalau dia bisa menggandengkan dari satu nama kepada nama. Di saat dia beribadah dengan nama ini, dia juga bisa beribadah dengan nama ini di waktu yang sama. Maka ayo ikhwah, ini yang pertama. Inti daripada persoalan adalah qillatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Ya. Sangat sedikitnya mereka tentang nama Allah dan sifat Allah. Kemudian wa dha'fut ta'abbudi lillahi ta'ala bihadil asma'i was sifati. Dan lemahnya kita beribadah dengan nama-nama Allah. Hari ini kita beribadah dengan sholat, ya kan? Beribadah dengan puasa, beribadah dengan zikir, beribadah dengan thalabul ilmi. Coba kita mendengar seperti ini saja heran. Beribadah kok dengan nama Allah? Ibadah apa ini? Ibadah qalbiyah. Orang yang selalu mentadaburi nama Allah, dari satu nama dengan nama, dari maksudnya Allah dengan nama ini. Kemudian dia lihat lagi ayat ini kok disebut nama ini, digabung dengan nama ini. Kadang-kadang digabung dengan nama, 2 nama. Dengan nama Alim, dengan nama Qadir. Kemudian kadang-kala Allah menyebutkan nama Hakim, digabung dengan nama lagi yang lain, Basir. Apa ini faidah-faidahnya? Kalau hati bisa mencerna, memahami semuanya ini, maka jangan heran. Kalau manusia seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an baca Al-Quran tidak kuat lama. Sebentar akalnya dan hatinya sudah meledak. Sudah keluar air matanya. Apa yang menyebabkan? Tidak ada lain adalah ma'rifatnya Abu Bakar Siddiq.
terhadap Allah, terhadap namanya, terhadap sifatnya. Kuatnya tadaburnya Abu Bakar Siddiq. Ya. Kita apalagi berhadapan dengan Al-Quran. Abu Bakar Siddiq ketemu burung saja. Burung hinggap di satu tempat, kemudian pergi lagi. Itu bisa keluar air mata. Abu Bakar Siddiq melihat burung itu datang, hinggap, diperhatikan. Kemudian dilihat lagi, burung itu pergi. Kemudian Abu Bakar Siddiq berbicara. Berbicara sendiri. Itu namanya beribadah dengan sifat Allah, dengan nama Allah, dengan perbuatan Allah. Kata Abu Bakar Siddiq, wahai burung, alangkah bahagianya kamu. Kamu datang ke dunia ini sebentar. Hinggap, habis itu engkau pergi mati dan Allah tidak menghisap kamu. Sementara saya datang ini, saya berjalan dan saya pergi, Allah akan menghisap saya. Kemudian keluar air matanya. Cuma duduk melihat burung. Sudah punya ta'abudiyah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sementara kadangkala kita sholat, kita tidak lahir ta'abudiyah kita kepada Allah di dalam hati kita. Kadangkala kita thalibul ilmi, tidak ada kebesaran ta'abudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mau bisa ikhlas? Ya, karena ikhlas itu bukan bahasa yang cukup kita jadikan bantah-bantahan. Oh, saya sudah berusaha ikhlas, sana ikhlas, segala macam, bukan. Perjalanan kita itu ada enggak? Dan ini yang dinasihatkan oleh beliau yang menyebabkan manusia itu tidak punya jalan untuk ikhlas kepada Allah. Dan pantas kalau seorang hamba yang kuat punya ilmu ma'rifat kepada Allah, ikhlas itu ditolong oleh Allah, tidak pernah bisa pisah dari hatinya. Ibadah zahir dia bisa putus, dia bisa berhenti, tapi ibadah hatinya dia tidak bisa berhenti. Contoh aja sederhana. Ya. Seorang sholatnya kita dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatnya sama apa beda? Sama. Tapi Rasulullah ketika sudah selesai sholat merindukan sholat lagi. Sementara kita selesai sholat, alhamdulillah. Itu sudah contoh. Kenapa Rasulullah merindukan sholat lagi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan sholat. Buatkan aku kebahagiaan, tenang, tidak terganggu siapapun dengan ibadah sholat. Kenapa? Karena sholatnya Rasulullah adalah sholat mendekatnya seorang hamba yang sibuk kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga para salaf itu meninggalkan satu ibadah di dalam penantian ibadah. Sementara kita meninggalkan satu ibadah merasa terbebas dari ibadah. Thalabul ilmi kalau dulu berpisah dengan guru di dalam penantian yang sangat menyakitkan. Hari ini gurunya bilang libur di dalam ucapan terima kasih yang tidak pernah habis. Tidak ada kebahagiaan. Karena tidak ada ibadah hatinya, tidak ada ma'rifatnya kepada Allah, mengenalnya Allah, kecintaannya, dan di saat dia diberi wasilah ibadah mendekatkan diri kepada Allah, lemah. Ini persoalan pertama. Dan menjadi nyata. Begitu gampangnya kita ketarik sana, ketarik sini, ke fitnah sana, ke fitnah sini. Kenapa? Ya karena kita lebih kenal nama-nama selain Allah dan sifat-sifatnya yang nakes daripada kita lebih kuat memahami, mengenal nama Allah dan sifat-sifatnya yang kamal. Dan tidaklah kita berubah ke sana kemari kecuali ada perubahan di hati. Itu udah pasti. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, beliau Syekh Ali Abdul Latif menerangkan al-ghaflah an haqiqatin nafsi. Apa? Al-ghaflah an haqiqatin nafsi. Tidak sadar, tidak merasa, lupa, tidak punya perhatian tentang diri ini sebenarnya apa nilainya.
yang harusnya kita harus tahu tentang siapa diri ini. Qillatul ilmi bi tabiatiha. Enggak punya ilmu tentang tabiatnya diri sendiri. Wal jahli bi uyubiha. Dan tidak tahu, bodoh, tidak mengerti tentang cacat-cacatnya diri sendiri. Wa adwaiha, dan tidak ngerti obat-obatnya yang harus setiap saat dia pakai mengobati dirinya sendiri. Wa ihmali muhasabatin nafsi wa muraqabatiha. Dan lengah, lale untuk selalu memeriksa dirinya sendiri. Dan selalu mengawasi dirinya sendiri. Apa hakikat nafsu? Hakikat nafsu adalah radilah. Hakikat nafsu adalah ammaratun bisu. Hakikat nafsu adalah lawamah. Setiap pribadi kita itu nilainya sama. Apa nilainya? Nilainya adalah dolumun jahul. Kita ini sebenarnya adalah manusia-manusia yang kalau dibiarkan dalam pembiaran kita sebagai manusia, kalau orang sekarang mengatakan humanis, ya, sebenarnya orang rendahan. Dan itu harus dikenal. Supaya tidak ngelonjak. Ya, kalau orang Jawa apa? Tidak ngelonjak. Kenapa? Yang merusak ikhlas itu karena kita ngelonjak. Kita ini pengen dihargai. Kita ini pengen dihormati. Kita ini pengen dibesarin. Kita ini ingin dilayanin. Kita ini nggak boleh disinggung. Kita ini nggak boleh direndahkan. Ini semuanya menunjukkan nggak kenal. Wong kita memang rendahan. Udah direndahkan. Inti dari persoalannya ini, sudah bodoh dengan Allah, bodoh dengan dirinya. Makanya nggak akan bisa ikhlas. Orang masih bisa tersinggung, itu nggak tahu dirinya. Ya. Orang masih bisa, saya harus begini, saya harus begini, saya harus diginiin, saya ini harus diginiin, saya harus diginiin. Ini menunjukkan orang tidak tahu rendahnya dirinya. Malah dirinya dibesarin. Ya. Dirinya dibesarin. Dan kita bisa tahu keadaan kita sendiri. Bapak gampang tersinggung dengan anaknya. Ibu gampang tersinggung dengan anaknya. Suami gampang tersinggung dengan istrinya. Istri gampang tersinggung dengan suaminya. Penuntut ilmu hanya apa sedikit. Sebenarnya apa ini tersinggung? Minta dihargai. Selalu melihat dirinya adalah seperti kata Allah, ar-ra'ahu stagna. Selalu melihat dirinya orang penting. Orang yang berkecukupan. Orang yang harus mulia. Makanya lihat Rasulullah SAW. Hamba Allah yang paling tinggi derajat keikhlasannya. Bertemu raja saja, Nabi duduk di bawah raja. Rajanya didudukkan di atas. Jadi kalau manusia, dia tidak kenal dirinya. Yang hakikatnya orang itu kalau ikhlas, itu dia adalah ingkisar baina yaday rabbih. Dia harus bisa merendahkan dirinya di dalam semua yang terkait dengan Rabbnya. Contoh aja sederhana. Seorang istri bisa nggak dia menjalanin haknya suami yang harus ditunaikan? Kalau dia nggak bisa merendahkan diri kepada Allah? Nggak bisa. Seorang suami mudah nggak dia menjalankan haknya istrinya yang dia harus merendahkan diri? Menunaikan hak itu kan merendahkan diri kan? Ngelayani, ngasih, kan berarti yang kita kasih ini berarti lebih kita tinggikan. Mudahkah seperti itu? Seorang murid dia bisa mau diapa-apain gurunya demi perjalanan ilmunya? Nggak mudah. Seorang guru dia berani berkorban apapun, muridnya ndablek, muridnya nakal, dia masih urus dengan baik, nggak mudah. Padahal kalau ditanya itu ibadah nggak? Ibadah, tapi nggak bisa ngelakuin. Kenapa? Karena tidak bisa merendahkan dirinya. Makanya lihat penuntut ilmu. Kalau nggak bisa ngerendahin, sebulan pulang. Kenapa? Gurunya marah, ngenes. Temennya kita lagi makan,
Makanan kita diambil karena teman kita kebetulan gemuk, makanannya banyak. Iya kan? Akhirnya kita tersinggung. Nanti ini dia nggak bisa belajar. Ya. Karena sedikit-sedikit selalu, wah saya kok begini, saya kok begini, saya kok ngenes begini, saya kok begini. Nggak bisa. Kalau kita mau ikhlas harus mau direndahin. Dan itu dijalanin karena kita merendahkan bukan kepada makhluk, kepada Allah. Ini ibadah. Ngajar ini ibadah. Tolabul ini ibadah. Ngurus suami ini ibadah. Ngurus istri ini ibadah. Ngurus anak ibadah. Ngurus orang tua ibadah. Kalau dia bisa begini dan itu karena dia membesarkan Allah, nggak ada masalah. Ini ayyuhal ikhwah. Ternyata mendidik diri menjadi orang ikhlas ini memang perjuangan panjang. Dan ini bukan cuma kata-kata, siapapun gak bisa dimudahkan oleh Allah. Apalagi kalau kita melihat apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, awwalu man tusa'aru bihimun nar, orang yang pertama kali dibuang ke neraka adalah salah satunya orang alim. Ya. Kehilangan ikhlas. Ketika ditanya, bagaimana kamu dengan nikmat yang Allah berikan? Dia berbicara kepada Allah. Wahai Allah, Engkau telah beri aku nikmat, aku habiskan hidupku untuk ilmu, untuk belajar, untuk mengajar. Karena Engkau ya Allah, Allah katakan kadzabta, kamu dusta. Ini ayyuhal ikhwah. Maka dari sini kita memahami ilaj. Dengan demikian maka perbaikan yang harus selalu kita jaga seperti yang dinasihatkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, alajtu, yang aku harus selalu terus menerus mengobati. Karena virus riya itu nggak pernah istirahat menyerang kita. Kembali kepada dua hal yang tadi, kebanyakan orang gagal ikhlas karena dua itu. Yaitu kata beliau Syekh Ali Abdul Latif, at-ta'arruf 'ala Allah wa tahqiqu ta'dimihi wa taqdirihi haqqa qadrihi ta'ala wal qiyamu bi ubudiyatin lahu min khilali asma'ihil husna. Ya, min khilali asma'ihil husna wa sifatihil ula. Bagaimana cara memperbaiki supaya kita selalu mengobati diri dengan ikhlas? Ta'aruf ala Allah. Harus kenal Allah. Ilmu mengenal Allah itu menjadi ilmu yang tidak boleh berhenti pada dia. Dan di dalam dia mengenal Allah selalu mewujudkan, dia praktekkan bagaimana bisa membenarkan Allah. Membesarkan Allah dengan sebenarnya. Kemudian yang paling penting, dia menunaikan ibadah secara makna. Yaitu ibadah apa? Ibadah dari celah-celah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan ini butuh dipelajari dengan besar. Fikih untuk mempelajari nama Allah. Fikih untuk mempelajari sifat Allah. Fikih untuk mempelajari ta'abud, beribadah dengan nama Allah dan sifat Allah adalah fiqhul a'dham. Fikih besar. Ini yang menjadi prioritas. Ini yang dulu dilakukan para ulama kita, para ahlul ilm, ta'allamnal iman. Kita memprioritaskan belajar iman. Ini yang menjadikan para ulama-ulama ditolong oleh Allah, mereka sabat, mereka istiqomah. Itu adalah karena mereka selalu punya kehidupan ta'arruf ala Allah. Ta'dimi, tahqiqi ta'dimihi wa taqdirihi haqqa qadrihi. Dan itu khususnya dia adalah orang yang memiliki kekuatan beribadah dengan nama Allah dan sifat Allah. Dan ini tidak ada lain adalah ibadah ilmu. Dengan ibadah apa kita bisa ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak? Pakai apa kita bisa menjalani itu? Bil ilm. Ya. Dengan basirah. Ya. Dengan tafaqquh bi asma'illah wa sifatihi. Kalau kita tidak bisa tafaqquh, tadabbur dengan ayat syariah, ayat kauniyah, dan khususnya tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, tidak akan bisa beribadah dengan nama dan sifat.
Tidak akan bisa beribadah dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ini al-ilajul awal. Pengobatan yang pertama. Kemudian al-ilajus tsani atau al-ilajul ukhra. Pengobatan yang kedua, ma'rifatun nafsi. Memahami tentang nafsu kita sendiri, diri kita ini siapa. Ya. Makanya coba lihat ayat-ayat makiyah ketika menerangkan diri kita, banyak enggak? Wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ila akhiril ayat. Kemudian bagaimana khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ayat-ayat makiyah itu banyak mengenalkan tentang diri-diri kita yang rendah. Ya. Ar-ra'ahu stagna inna ila rabbika ruj'a wal adiyati dabha dan seterusnya. Lihat, itu ayat-ayat untuk ngajarin kita kamu itu siapa, barang rendahan. Karena ikhlas itu nanti tidak akan terganggu dengan barang rendahan. Ya, tidak akan terganggu dengan sesuatu yang nilainya rendah. Kita sendiri rendah, istri kita rendah, suami kita rendah, anak kita rendah, harta kita rendah, dan itu enggak membekas apapun. Hajat-hajat tentang selain Allah adalah hajat biqadril hajah. Seorang suami dengan istri biqadril hajah. Seorang istri dengan suami biqadril hajah. Seorang anak dengan orang tua biqadril hajah. Orang tua dengan anak biqadril hajah. Semua kembali kepada qadril hajah. Dan kalau tidak qadril hajah, maka Allah sudah memperingatkan di dalam ayat Al-Quran, Allah akan jadikan itu menjadi adab di neraka kelak. Ini ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Latif, Ali Abdul Latif. Beliau memperingatkan agar at-ta'arruf, agar dia mengenal dengan nafsunya, apa-apa yang dikenal dari nafsunya, binazagatiha wa syahwatiha wa ta'arruf ala uyubiha wa adwaiha, yaitu tahu tentang bisikan, godaan-godaan hati, kesenangan-kesenangan hati. Dia kenal, tahu peringatan Allah tentang godaan-godaan hati, fitnahnya jiwa, keinginannya jiwa. Kalau nafsu itu selalu ammaratun bisu, terus bagaimana menutupnya? Kalau nafsu itu lawamah, selalu adalah tercela, rendah, selalu berubah-ubah karena tala'um wa talawum. Karena nafsu dikatakan oleh Allah nafsul lawamah karena ada dua makna. Makna yang pertama adalah lu'um, selalu tercela, mencela. Makna yang kedua adalah talawum, nafsu kita itu sebentar berubah, sebentar berubah, sebentar kacau, sebentar kacau. Ini apa yang diperingatkan oleh beliau, dan kegagalan manusia pasti dari dua ini, mereka tidak tertolong sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Maka ya ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari sini nasihat dan peringatan para ulama banyak sekali dinasihatkan terkait dengan seorang hamba harus selalu menjaga, ditolong oleh Allah untuk selalu dia berada di dalam makrifat kepada Allah, dan dia harus selalu melihat dirinya rendah dan selalu butuh untuk memperbaiki dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ahlul ilm di dalam menasihatkan tentang masalah ini sangat banyak sekali. Dan ayolah ikhwah, apa yang dinasihatkan oleh para ahlul ilm dari penjelasan ini sudah cukup jelas dan cukup besar. Dan dari sini semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tahu benar bagaimana kita membesarkan pribadi-pribadi kita di dalam jalan talabul haq, talabul ilmi ini, untuk meraih hamba-hamba yang ditolong oleh Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ayo ikhwah, ini faidah yang insya Allah kita tambahkan pada sore hari ini. Dan karena hari ini insya Allah kita akan tambahkan lagi satu pertemuan nanti pada salat isya insya Allah mubasyarah,
Jadi kita akhiri dulu majelis kita sampai di sini, biar nanti ada kesempatan untuk kita mempersiapkan diri yang cukup di waktu ba'dal isya nanti insyaallah. Kita akhiri majelis kita dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa kembali kepada jalannya Allah yang mustaqimah dan kita ditolong oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ayo ikhwah, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.